Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim 'azimi sultanik. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم بها خالدون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam Sabtu tanggal 1 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Kita berkumpul di rumah Allah yang mulia ini setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah. InsyaAllah kita melaksanakan sholat isya berjamaah. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum meneruskan kepada kajian kita, sebuah hadis Rasul, Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih, tema kita. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Perlu ulun mengklarifikasi cerita Kiai Haji Mas'udi Al-Banjari yang hadir pada Haul Akbar yang ke-9. Uniknya ada tanggung-tanggung yang membuat ini berbohong diselenggarakan di MMK Masjid Muhammadiyah Kalayan Muara, Martapura, yang paling banyak menelpon Lon Banjarbaru. Bujurkah Ustadz? Jadi tapi ketua PDM nelpon bujurkah pian Ustadz? Ujar ulun, percayalah pian, kada percaya jojarnya. Insyaallah kada benar. Ini kali yang kedua. Yang kemarin pertama sama tahun yang telah lalu. Walau alam motivasinya apa orang membuat-buat nang kayak itu. Yang jelas membingungkan umat jadi betakun-takun bujur kada. Insyaallah kada bujur. Insyaallah bohong. Kita doakan aja berataan, mudah-mudahan yang suka usil kayak itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam itu. Kenapa tema ini ulun angkat? Karena heboh juga akhir-akhir ini kita pernyataan seorang tokoh dari Pasuruan, Buya Syakur, ya, yang menyatakan Islam tidak sempurna. Auzubillahi min dzalik. Lagi-lagi kita doakan mudah-mudahan beliau mendapat kepahaman yang benar tentang Islam. Islam itu sempurna, tidak ada yang tidak sempurna. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsirkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ayat 3 surah Al-Maidah. Itu yang beliau bahas. Ayat itu kata beliau bukan kesempurnaan Islam, tapi kesempurnaan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu betul-betul ayat kesempurnaan Islam.
seorang mufassir sekali bermana yang bisa bertentangan dengan pendapatnya Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir menyatakan ayat kesempurnaan Islam dan sempurna itu dari akidahnya, dari syariatnya, dari tuntunannya, segala bentuk yang keluar dari Islam adalah kesempurnaan Islam. Seorang Yahudi datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wahai Umar, ada satu ayat di dalam kitabmu Al-Quran yang apabila ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, maka kami akan buat hari turunnya ayat itu sebagai hari besar, sebagai hari raya. Umar bertanya, ayat apa yang kamu maksud? Si Yahudi itu membaca satu potong ayat itu persis di pertengahan, karena dari awal bunyinya ayat itu hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Di pertengahan ayat itu berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Potongan ayat ini yang dibaca oleh Yahudi itu, dan dia menyatakan ayat inilah yang menjadi kesempurnaan Islam. Jika ayat ini turun pada Yahudi, ayat ini yang menjadi kesempurnaan Yahudi. Maka jika ayat ini turun kepada kami orang Yahudi, kami akan jadikan hari turunnya itu sebagai hari besar. Umar berkata, memang turunnya itu hari besar, kata Umar bin Khattab. Turunnya itu pada hari Jumat, tanggal 9 bulan Zulhijjah, pada saat Nabi sedang berada di padang Arafah. Persis setelah ayat ini turun, kurang lebih 2 bulan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi wafat 2 bulan 2 hari kalau tidak salah. Setelah itu Nabi wafat. Ayat ini sebagai ayat penutup, ayat ini sebagai ayat penyempurna. Dalam beberapa pendapat para ulama, Imam As-Satiwi rahimahullah berbicara banyak tentang penjelasan ayat ini. Tidak ada lagi bentuk syariat, bentuk akidah, bentuk syariat yang datang setelah itu yang diakui oleh Islam, karena ayat itu sebagai penutup syariat, akidah, apapun yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan atas nama Islam, itulah syariat-syariat yang sempurna. Maka Islam tidak lagi menerima satu bentuk apapun, ibadahnya, akidahnya, di luar daripada akidah dan ibadah yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Itu menandakan Islam itu sempurna. Tapi unik juga akhir zaman, musim wayah ini, macam-macam pendapat keluar. Yang sedihnya kita yang mengeluar pendapat ini seseorang yang menjadi panutan umat, seseorang yang banyak punya pengikut. Artinya manakala dia melontarkan satu kesesatan, maka siap-siap di belakangnya sekian juta manusia akan sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita tetap mendoakan semoga dia kembali kepada pendapat-pendapat yang hak, sesuai dengan panduan-panduan tafsir yang mu'tabar, yang bisa diperpegangi. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir apalagi yang ditulis oleh Buya Hamkah Al-Azhar, tafsir Jalalain oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Silakan, asal jangan tafsir jalan lain. Rupanya dia mengambil tafsir jalan lain, bukan jalan lain. Kalau jalan lain, 2 ulama yang bertanggung jawab, guru dan murid, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Separuh seorang beliau menghatamkan tafsir Al-Quran itu 15 juz. Masih bisa kita perpegangi, sekalipun kata para ulama ada juga tersisip di sana pendapat-pendapat yang lemah. Tapi ini cukup untuk kita perpegangi. Lebih-lebih tafsir Ibnu Katsir. Nang kadakawa kita perpegangi itu bukan jalan lain, tapi tafsir jalan lain. Penafsir jalan lain di akhir zaman ini banyak bangkit. Padahal mereka itu diancam oleh Allah, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man fassara al-Qur'an bi ru'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa menafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunya, Al-Qur'an dia kendalikan dengan alam pikiran yang sangat terbatas itu,
Falyatabawa maq'adahu minan nar, silahkan menempati tempat di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Karena apa? Manakala dia seenaknya menafsirkan Al-Quran, maka di belakangnya sekian banyak pengikut yang akan berlabuh kepada jalan-jalan kesesatan sesuai dengan penafsiran hawa nafsunya. Jangan pun menafsirkan Al-Quran secara tidak benar. Berandai-andai saja tentang Al-Quran tidak dibenarkan. Padahal andai-andai itu bukan satu kepastian, tapi seolah-olah ada ketidakpuasan berandai-andai itu. Pasti aja, ujarnya Allah berfirman dalam Al-Quran, apala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak pernah berpikir, kata Allah, bagaimana Allah ciptakan unta? Karena memang Makkah Madinah banyak unta. Bayangkan jika Al-Quran ini, andai kata Al-Quran itu turun di Halabiu, apa? Ini andai-andai yang kotor. Allah mungkin kan bicara tentang unta, ujarnya, bagaimana Allah menciptakan itik alabi yang banyak itu. Tapi ini kotor andai-andainya. Pikiran-pikiran manusia yang sangat lemah. Jangan sekali berkomentar tentang indahnya ayat Allah. Jangan sekali berkomentar tentang indahnya kitabullah. Jamaah rahimakumullah. Walid bin Mughirah, seorang penyair kondang pada masa jahiliyah. Apabila ada acara-acara yang dibuat pada masa itu, maka Walid termasuk orang yang terkemuka diundang. Zaman jahiliyah itu kan 3 yang terkemuka: dukun, ahli sihir, dan tukang syair. Satu hari Walid dikatakan kepadanya bahwa syair yang dia buat, yang dia kumandangkan, dibandingkan dengan kalimat-kalimat Al-Quran yang tersusun rapi, tertata bagus itu, kada ada artinya. Uyuh syair ikam tuhai Walid. Bapak tahukah Walid bin Mughirah ini ayahnya dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid bin Mughirah. Walid ayahnya Khalid bin Walid. Anaknya Khalid jadi panglima perang dari 2 zaman, zaman kafir, zaman Islam. Walid seorang penyair, seorang membuat tutur syair yang indah-indah sekali. Jika dia kumandangkan syair itu dengan cerita-cerita sedih, maka pendengarnya sampai melelehkan air mata. Mampu membius itu jamaah yang hadir. Seorang berkata kepadanya, syairmu yang bagus dan dikagumi itu, hai Walid, dibandingkan dengan kalimat-kalimat mulia dari Allah, Al-Quran, tidak ada artinya. Apakah Walid bin Mughirah marah? Tidak. Dia tidak marah. Dia orang cerdas. Dia pantau kehidupan Nabi bersahabat berapa lamanya? Bertahun-tahun. Tidak pantau sehari 2 hari, bertahun-tahun dia pantau apa yang dibaca oleh Nabi, apa yang dibaca oleh sahabat Nabi. Sehingga teman dekatku berkata, syairku yang indah itu tidak ada artinya dengan Al-Quran. Sampai pada satu keputusan, Walid bin Mughirah mengundang orang-orang Quraisy. Pada saat dia undang orang-orang Quraisy, dan dia berkata, aku ingin sampaikan apa yang kalian pernah protes kepadaku sekian tahun yang lewat. Hari ini aku mendapat satu keputusan. Kalian mengatakan bahwa syair yang kubuat dibandingkan dengan Al-Quranul Karim, kata demi kata, kalimat demi kalimat, sungguh tidak ada artinya. Memang betul, kata Walid bin Mughirah, syairku tidak ada artinya dengan Al-Quran. Kenapa? Karena syair itu buatanku. Syair itu aku yang menyusun kata-kata itu. Sementara kitabullah Al-Quran adalah buatan Tuhan yang Maha Agung, sekalipun dia tidak beriman sampai akhir hayat. Jadi kalimat-kalimatnya pun Al-Quran ini dikagumi. Dan Allah katakan 4 kali dalam surah Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan kami telah mudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran, kata Allah. Fahal min muddakir, siapa yang mau ambil pelajaran kepada Al-Quran itu? Allah menawarkan kitabullah ini adalah kitab yang paling mudah untuk dihafal, dipelajari.
menjadi tuntunan dan bimbingan dalam kehidupan. Siapa yang mau ambil Al-Quran? Kenapa? Manakala kita mau ambil Al-Quran, pasti kita akan mendapat keselamatan dunia dan akhirat. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun menunjuk sahabat-sahabat tertentu untuk mengajarkan Al-Quran. Seperti Nabi mengirim ke Yaman Mu'az bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab untuk melajari orang-orang Yaman bacaan-bacaan Al-Quran. Huzil Quran bi arba'ah, kata Nabi, ambil Al-Quran kepada 4 guru oleh kalian di antara sahabat. Siapa guru yang Nabi tunjuk untuk mengajar Al-Quran itu? Yang pertama Abdullah bin Mas'ud, Mu'az bin Jabal, Salim maula Abu Huzaifah, seorang budak pada saat dia bagus bacaannya dan fasih, maka Nabi menyuruh kalian berguru kepada Salim, padahal Salim ini maula budaknya Abu Huzaifah. Dan Ubay bin Ka'ab, 4 tokoh Al-Quran pada masa sahabat yang ditunjuk oleh Nabi untuk menyebarkan kalimat-kalimat yang mulia itu. Jemaah sekalian rahimakumullah, Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah berkata, khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Artinya apa? Perjalanan, langkah kehidupan, ucapan, tindakan, apapun Nabi Muhammad SAW tidak pernah tidak terkontrol oleh Al-Quran, tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran. Ini mulianya kitabullah, dan satu huruf pun Al-Quran tidak ada yang turun kecuali lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, maka apa yang Allah sampaikan kepada kita lewat Al-Quran tidak ada yang menjadi satu keraguan bagi kita. Tidak ada yang menjadi satu keraguan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Anfal, tanda orang yang beriman itu, wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah iman. Ini kepribadian siapa para jamaah sekalian? Ini kepribadian sahabat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran turun berangsur-angsur, bukan turun dalam satu malam 114 surah 30 juz 6.300 sekian ayat, bukan turun dalam satu malam, turun dalam 23 tahun, berangsur-angsur Al-Quran, dan sahabat Nabi menerimanya. Setiap Al-Quran yang datang kepada mereka dia yakini dan dia percaya, maka imannya bertambah. Besok datang lagi, dia yakini, dia percaya, imannya bertambah. Apabila Al-Quran datang, imannya lebih naik, bertambah. Itu kepribadian para sahabat Nabi Muhammad SAW. Seyogianya kita yang Al-Quran siap baca. Ini kan siap baca, tinggal ambil yang mana ada di masjid, mau baca surah apa. Maka sepatutnya bagi kita Al-Quran menjadi kekuatan jiwa, kekuatan batin dan kekuatan iman. Apapun yang Allah sampaikan lewat kitabullah, tidak ada yang perlu kita ragukan. Ayat 19 surah Al-Imran, inna dina indallahil islam wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati laminal khasirin. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah, ini akidah kita. Ulun berbicara di tengah umat, di tengah kita semua. Akidah kita jangan boleh bergeser dari akidah kita. Seperti ini akidahnya. Agama yang diterima satu-satunya oleh Allah adalah agama Islam. Siapa yang mencari keyakinan selain daripada Islam, tidak pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun agama leluhur. Sekalipun agama leluhur. Karena ada orang yang keluar dari Islam karena mengingat agama leluhur. Tidak ada yang diterima bagi kita sebagai seorang muslim. Kajian kita khusus tidak pernah menyinggung keyakinan siapapun, tapi mari kita pembinaan akidah, pembinaan iman, apa yang Allah sampaikan lewat Al-Quran. Tidak ada yang perlu membuat keraguan bagi kita. Apalagi tadi Allah sampaikan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari itu, maka Allah pada al-yauma, pada hari ini Allah sempurnakan Islam agamamu, Allah ridho Islam agamamu, Allah sempurnakan nikmatnya untukmu.
Jemaah sekalian rahimakumullah, 2 kali sehari kita mengumandangkan setiap pagi dan petang. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar menyebutkan, memerintahkan, menganjurkan kepada kita untuk mengumandangkan kalimat ini pagi dan petang. Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang tidak diragukan bagi kita, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah. Hadis diriwayatkan Imam Abu Dawud, hadis diriwayatkan Imam An-Nasai dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih hadis ini. Siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wa bi Muhammadin rasula. Kalau dulu di SD As-Salam, kami dari di Tanjung Rema, tinggal Gang Pelamboyan dulu, tahun 70-an, berangkat ke Darussalam jalan kaki. Sebelum sampai ke Darussalam lewat SD As-Salam, SD As-Salam. Nah, sekarang kepala sekolahnya Ustaz Amin kalau ada salah, masih lah. Lewat di sana persis, murid-murid sudah masuk. Ustadz masuk ke tempat duduknya, maka murid-murid diajak untuk berdoa seperti ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tambah lagi satu doa dari hadis yang lain tapi sahih. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tambah satu doa lagi dan hadisnya sahih. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim wa kamil bil khair. Hafal, kita lewat aja. Lewat ya. Setiap lewat dibaca itu keingatan, hafal. Ternyata hari ini kita lihat, kalimat itu luar biasa. Luar biasa. Rasulullah SAW katakan, dia akan dapatkan surga manakala dia baca itu pagi dan petang. Tapi kandungannya mengertikah kita? Apa arti raditu billahi rabba? Apa arti wabil islami dina? Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah? Ya Allah, hamba ridho bertuhan kepadamu. Itu terjemah lafziahnya. Ya Allah, hamba ikhlas bertuhan kepadamu. Apa arti kita ikhlas bertuhan kepada Allah? Kita tidak pernah masukkan sedikit pun keyakinan selain daripada Allah Subhanahu wa taala ke dalam tauhid kita, ke dalam akidah kita. Allah satu-satunya yang kita yakini, Tuhan semesta alam. Allazi khalaqa sab'a samawati wal arwama bainahuma. Allah yang ciptakan 7 lapis langit dan bumi, dan di antara keduanya siapa? Kita di antara keduanya. Tidak meragukan sedikit pun. Dalam praktek ibadah kita persembahkan segala ibadah kita kepada Allah, karena kita mengaku kita Tuhan, ikhlas bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, adakah yang kada ikhlas bertuhan kepada Allah? Ada para jemaah sekalian, sekalipun dia mengaku Tuhan siapa? Tuhannya Allah, tapi dalam praktek kehidupannya dia seperti orang yang tidak ikhlas bertuhan kepada Allah, manakala dia masih memasukkan paham-paham kemusyrikan ke dalam kehidupan akidahnya. Dan ini tidak ada pada Islam. Karena apa? Al-Islamu al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itulah ta'riful Islam. Itulah makna Islam. Islam itu al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah dengan ketauhidan. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk dan taat kepada perintah Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Orang Islam itu al-bara'ah, berlepas diri daripada paham syirik dan daripada penyebar-penyebar kemusyrikan. Artinya, orang Islam berlepas diri daripada syirik dan berlepas diri daripada pembawa-pembawa berita kemusyrikan. Tapi manakala orang Islam berada pada syirik, terus menerus kesyirikan selalu ada, bangkit dalam kehidupannya, dalam keluarganya, dalam lingkungannya, Allah yang berlepas diri daripada kita. Sebagai seorang muslim berlepas diri daripada syirik. Tapi orang Islam yang masih syirik, yang berlepas diri pada kita itu Allah Ta'ala. Ayat 3 surah At-Taubah, Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Allah berlepas diri, memutuskan hubungan dengan orang yang melakukan syirik, dan Rasul pun memutuskan hubungan
dan ini tidak dikerjakan oleh orang Islam. Jamaah rahimakumullah, maka orang Islam itu yang pertama kita mantapkan adalah akidah kita. 13 tahun masa dakwah Nabi belum ada perintah apapun, padahal Nabi dalam dakwah itu hanya 23 tahun. 13 tahun perjalanan dakwah Rasul, kada ada perintah solat, kada ada zakat, kada ada saum, kada ada haji, kada ada macam-macam, belum ada perintah. Pembenahan keyakinan lebih separuh daripada masa dakwahnya Nabi. Sampai pada masa pembenahan keyakinan itu, sahabat Nabi sempat dilarang oleh Nabi untuk ziarah ke kubur, hatta kubur keluarganya pun kada boleh ziarah ke kuburan pada saat pembinaan akidah itu. Kenapa? Karena orang jahiliyah senang ke kubur. Apabila orang jahiliyah ini ke kubur, mereka mengadukan problemnya kepada orang yang ada di dalam kubur. Problem usaha, problem rumah tangga, problem masyarakat, problem apapun. Apabila amburadul datang ke kubur, dipanggilnya yang ada dalam kubur, syekh kami, guru kami, tuan guru kami, ustadz kami, tolonglah kami dalam keadaan kebingungan. Ini jahiliyah, zaman-zaman jahiliyah. Nabi tahan sahabat untuk tidak ziarah ke kubur, takut cara ini terimbas kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada masa-masa penjagaan akidah. Tiap hari Nabi pantau, manakala Nabi yakin sudah sahabat yang mantap akidahnya, pazuruha pada Nabi. Ala pazuruha, sekarang ziarahlah. Diizinkan kembali oleh Nabi larangan itu. Diizinkan kembali. Aku larang kalian berziarah ke kubur, sekarang ziarahlah. Tapi pada saat Nabi memerintahkan ziarah, sebagaimana kajian yang telah lalu, Nabi memberikan panduan. Apabila ziarah 3 panduannya, apabila lebih daripada 3 bisa seperti ziarah jahiliyah lagi. Turikul qalba, melembutkan hati yang keras. Hati keras tidak mau ibadah sama sekali, bawa ke kuburan. Maka kondisi kubur itu jangan ditambah-tambah, karena kuburan adalah tempat muhasabah. Kuburan adalah tempat introspeksi. Kuburan bukan tempat selfie-selfie. Yang kadang-kadang ngeri sekali yang ziarah ke kubur. Perempuannya tidak tutup aurat, karena kuburan dibuat sebagai tempat foto-foto. Kuburan tempat muhasabah, kuburan tempat melembutkan hati yang keras. Pada saat Allah perintah kita tidak mau, pada saat Allah melarang kita langgar, itu bawa ke kuburan. Wa tutmi'ul aina, yang kedua panduannya, menderaikan air mata yang beku. Satu saat air mata kita beku. Cerita akhirat tidak tertarik, surga kada tertarik, neraka tidak takut. Sementara yang lain meleleh air mata pada saat membaca ayat itu. Air mata kita beku. Tapi pada saat kada berduit 3 hari, hanya menangisan serumahan. Artinya bukan itu ya, air mata itu yang dimaksud. Air mata mengalir pada saat cerita-cerita yang dahsyat pada kitabullah. Bawa ke kuburan. Utsman bin Affan radhiyallahu an, apabila ziarah ke kuburan, maka beliau tidak mampu membendung air matanya. Bismillah. Tidak mampu membendung air matanya, menangis. Tiap ziarah menangis. Sampai ditanya, wahai khalifah, pada saat berbicara tentang surga, tentang neraka, kadang-kadang Utsman tidak menangis, tapi manakala tentang kubur, maka Utsman menangis. Kata Utsman, kenapa aku tidak menangis? Kubur adalah satu tempat yang kita tempati sendiri. Tidak ada teman tempat kita mengadu, tidak ada kawan tempat kita diskusi, tidak ada orang yang menolong kepada kita. Tapi kita satu-satunya akan berhadapan dengan malaikat yang memproses kepada kita. Kenapa tidak ditangiskan? Kenapa kita tidak menangis? Jamaah rahimakumullah. Dan inilah gunanya kita ziarah. Yang ketiga panduan kita ziarah, wa tudzakirul akhirah, mengingatkan kita akan kematian, mengingatkan kita akan akhirat. Kalau hari ini kita ziarah kepada orang tua kita, teman kita, tetangga kita, mungkin besok kita yang diziarahi oleh orang lain. Pada masa pembinaan akidah Nabi kepada para sahabatnya, dilarang oleh Nabi untuk ziarah. Takutan cara-cara jahiliyah itu masuk. Uniknya penziarah hari ini kededa ketiga-tiganya. Pak, Bu, pinarancak bana ziarah ke Wali Songo sana, Bapak pian, alhamdulillah dagangan lancar. Hati-hati nih cara ziarahnya. Jahiliyah bangkit lagi.
Alhamdulillah dagangan lancar, dapat berkah di sana di sini. Maaf Pak, ulun ingin sampaikan, satu hadis pun kita tidak pernah menemukan kuburan itu tempatnya barokah. Tidak ada. Hadis yang mana, ayat yang mana? Tapi kita ziarah ke kubur untuk mengingatkan kita kepada kematian kita, selain kita mendoakan kepada orang yang ada di tempat itu, di dalam kubur itu. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ini yang ingin ulun sampaikan. Hamba ikhlas beragama Islam. Kalau kita sudah mengatakan ikhlas beragama Islam, patutkah lagi ada syariat-syariat di luar Islam kita gabung habis-habisan dalam Islam sehingga kabur syariat bukan Islam itu kabur, seolah-olah itu syariat Islam, seolah-olah syariat Islam. Induk amalnya nih bukan dari Islam, dimasukkan ke dalam Islam, ditambahi ada salawatnya, ada zikirnya, ada macam-macam, seolah-olah itu adalah syariat Islam. Nabi katakan apa pada saat kita Islam? Segala bentuk ajaran-ajaran jahiliyah letakkan di bawah telapak kaki kita. Artinya jangan lagi ditengok-tengok, jangan lagi diingat-ingatkan. Kata orang-orang Taif, ya Rasul, kami masuk Islam, dan kami mohon berikan izin kepada kami, berhala yang namanya Lata di tengah kota Taif yang menjadi penyembahan kaum Bani Saqif, penghuni Taif itu, jangan dibongkar dulu, hai Rasul. Mungkin dia minta jangan dibongkar pada saat dia mengenang bodohnya masa lalu nih, kan bisa bergerak seumur-umur, bila tokurihing seumuran disembahkan gitu. Jangan dibongkar, hari ini kami masuk Islam wahai Rasul, tapi berhala kami itu selama 3 tahun jangan dibongkar. Tidak, kata Nabi, bongkar hari ini juga. 1 tahun wahai Rasul, tidak dibongkar sekarang juga. 1 bulan wahai Rasul, tidak, kata Nabi, bongkarlah itu. Satu bentuk peninggalan masa lalu tidak patut untuk kita tampilkan, apalagi hari ini alasannya apa? Mengangkat kembali budaya yang terpendam. Kalau itu bertentangan dengan Islam, kenapa kita harus hidup-hidupkan? Orang yang kembali kepada masa lalu itu adalah dua orang tokoh Yahudi yang berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi mendakwahinya dalam surah Al-Baqarah 170, ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Satu ayat dialog berjawab, Allah yang jawab congkaknya orang Yahudi itu. Nabi ajak mereka untuk masuk Islam. Apa kata mereka? Muhammad, saya tidak ikut dengan agama yang kamu bawa. Kami mengikuti agama leluhur saja. Kami mengikuti agama nenek moyang kami saja. Kada umpat agama ikam, kata si Yahudi. Allah yang jawab, Nabi tidak menjawab. Apa kata Allah? Awala kana aba'uhum la ya'qilun nasyai'a wala yahtadun. Yahudi, bapak-bapakmu, nenek moyang leluhurmu yang kamu ikuti itu, mereka bodoh-bodoh, kata Allah, dan mereka tidak mendapat hidayah. Sudah bodoh, tidak mendapat hidayah, itukah yang kamu ikuti hari ini? Seyogianya jawaban ini ke dadalon kita hari ini, karena ini jawaban Yahudi. Tapi banyak kadang-kadang gelimitan pada saat diajak, ini Al-Qurannya, ini hadisnya, ini amalannya, kadang mengalahkan 4 orang bahari jegin. Santai aja bang jawabannya, tapi mirip jawaban Yahudi. Tapi jangan dituding, biar nih Yahudi ada pukulinya kita. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Jadi bagaimana kita ridho sebagai seorang muslim untuk beragama Islam? Kita tidak campur adukan syariat Islam itu dengan segala bentuk apapun. Kita ikhlas beragama Islam dan kita berharap kita menjadi seorang muslim sampai akhir hayat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kamu mati kecuali kamu sudah betul-betul Islam, sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi Muhammadin rasulah, dan hamba ikhlas dengan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah kepada kami. Tentu ini perlu pembuktian. Mencintai Nabi, menghormati Nabi, beriman kepada Nabi itu adalah perintah Allah di dalam Al-Quran. Tapi kecintaan, keimanan, kecintaan, penghormatan perlu pembuktian dalam kehidupan kita.
Kalau kita bisa berkata kami cinta Rasul, itu seberataan bisa. Anak cucu kita yang di PAUD pun bisa katakan itu. Tapi ucapan itu apakah kita buktikan? Atau pada saat kita mengatakan itu hanya sekedar selintas, kemudian kita di belakang Nabi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah SAW pada hari kiamat mengkhawatirkan beberapa golongan umatnya yang tersesat, yang tidak bisa menemui Nabi, yang dimana Nabi SAW katakan, ana faratukum alal hud, aku tunggu kalian wahai umatku di telagaku. Nabi berharap kita semua akan datang ke sana, dan akan meminum. Pada saat Nabi mempersiapkan minuman itu dan sekelompok umat ini datang dekat dengan Nabi, kemudian dikembalikan lagi ke tempat yang jauh, sampai Nabi khawatir, ya Rob, hadza ashabi, wahai Tuhanku, itu umatku, kenapa diperlakukan seperti itu? Apa yang Allah jelaskan kepada Nabi setelah Nabi mengeluh umatnya dilempar jauh dari Nabi Muhammad SAW? Innaka la tadri ma ahdasu ba'dak. Kamu tidak tahu wahai Muhammad, dia melakukan sesuatu yang baru setelah kamu tiada. Agama yang kamu bawa tidak dipakai, tapi dia ambil hal-hal yang baru dalam Islam yang tidak pernah kamu ajarkan. Apakah kita hari ini masih menganggap enteng ini para jamaah? Ini berat para jamaah sekalian. Jangan dianggap enteng. Para ulama menyebutkan sesuatu yang baru di dalam Islam dengan kemaksiatan itu lebih dicintai oleh setan, sesuatu yang baru, karena mereka berdalih ibadah, karena mereka berdalih pahala. Kalau maksiat jelas kan ada pahalanya, tapi kalau melakukan ini mereka menganggap satu pahala. Tapi kenapa syaitan lebih senang itu daripada maksiat? Satu saat ahli maksiat akan taubat, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan ahlul bid'ah dalam Islam adalah satu yang berat, sampai mati, sampai kematian diantarkan dengan sesuatu yang tidak jelas di dalam agama kita. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, indahnya Islam itu tergambar kepada kehidupan sahabat yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam adalah seorang laki-laki dermawan, peduli dengan sesama. Dia keponakan Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW. Maka apabila bapaknya itu suka dermawan, dia akan mendapatkan anak yang suka berinfak. Khadijah adalah wanita yang luar biasa infaknya. Hartanya banyak waktu dikawini Nabi Muhammad SAW. Pada saat Khadijah wafat, tidak ada yang bisa diwariskan kepada anak kandungnya, Fatimah radhiyallahu anha. Dia punya anak keponakan yang bernama Hakim bin Hizam. Sebelum masuk Islam dia berbagi kepada sesama. Setelah masuk Islam diteruskannya praktek itu, senang berbagi. Berbagi ini berbagai macam, berbagi makanan termasuk kepada orang-orang yang butuh itu. Satu hari Hakim berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, persis dulu sebelum saya Islam seperti ini. Saya membantu sesama sebelum Islam, dan hari ini sesudah Islam saya teruskan. Yang saya tanyakan, bagaimana bantuan saya sebelum saya Islam itu? Apakah akan ada nilainya nanti di yaumil jazah, hari pembalasan?" Nabi Muhammad SAW katakan, "Wahai Hakim bin Hizam, semua yang kamu berikan sebelum Islam akan dicatat sebagai investasi besar di akhirat nanti. Allah tidak pernah tutup itu, asalkan Hakim bin Hizam tidak keluar daripada Islam." Oh, bagaimana hubungannya dengan ayat fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna? Orang-orang kafir itu tidak pernah dicatat sedikit pun dari amal kebaikannya pada hari kiamat, manakala dia mati dalam keadaan kekafiran. Inilah indahnya Islam, menghargai ibadah-ibadah masa lalu jika dia hidup di akhir kehidupan dengan Islam. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ulun simpulkan pada kajian kita malam ini. 3 menit lagi. Nah, pas. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Islam itu agama yang sempurna dan tidak ada yang lebih sempurna daripada Islam. Sebatas apa kesempurnaan Islam itu? Sebatas akidah, syariah,
tuntunan kehidupan, tidak ada yang lebih sempurna daripada Islam. Jangan sempat kita terkecoh dengan pemikir-pemikir, pembicara-pembicara yang tidak berdasarkan pada landasan ilmu yang muktabar. Silahkan mereka berpendapat dan kita tetap mendoakan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sehingga tidak lagi dia mengeluarkan pendapat-pendapat yang menyakitkan umat Islam datang dan keluar dari ucapan umat Islam. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu tertutup oleh kriteria orang Islam itu sendiri. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.